Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Inspira, hari ini menjadi momen yang paling spesial sekali untuk kita semua di tengah pandemik yang begitu sangat luar biasa. Ternyata banyak hikmah yang bisa kita lakukan dan bisa kita dapatkan. Hari ini bersama saya Galih Gi di The Inspiring. Ngobrol inspirasi yang begitu sangat luar biasa, kita hadirkan narasumber yang bisa kita ajak sharing. Tentunya ada hal yang cukup lumayan mengejutkan di tengah pandemik sekarang ini. Banyak orang yang jatuh secara ekonomi. Namun ternyata banyak juga orang yang bangkit secara ekonomi. Nah, hari ini kita akan sharing, kita akan berbagi cerita dengan salah satu narasumber saya, yang tentunya beliau adalah merupakan seorang entrepreneur sejati dan tentunya telah membangun istana bisnisnya yang sangat-sangat besar dan sukses. Hari ini telah hadir bersama saya ada Abu Syauqi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, akhirnya kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Dan cukup lumayan lama, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang bisnis yang akan kita bangun seperti apa. Namun tentunya juga kita live hari ini menemani Sobat Inspira semua. Bisa ditonton melalui channel YouTube kita di Inspira TV, kemudian juga Inspira Extra. Begitupun untuk Sobat Inspira semuanya ingin bertanya silakan, karena nanti ada momen untuk Q&A-nya. Nah, kita langsung aja nih ngobrol barengan sama Abu Syauqi yang telah hadir, yang kita tahu bahwa perjalanan kehidupan, perjalanan bisnisnya yang cukup lumayan lama dibangun seperti sekarang ini. Itu gimana awal mulanya, dan mungkin ini bisa menjadi masukan untuk kita juga nih Abu, mengingat bahwa sekarang banyak orang yang ingin berbisnis tapi bingung harus memulainya dari mana. Ujung-ujungnya aduh nggak ada modal nih Abu. Kira-kira seperti apa nih? Iya. Boleh bercerita untuk kita? Iya, biasanya gitu ya, pemula bisnis itu. Saya sering bertanya ya sama teman-teman, kalau kalian mau bisnis, coba tulis 10 hal yang pertama kalian perlukan untuk berbisnis. Mesti nomor 1 itu adalah modal. Modal. Terus saya katakan, beginilah orang yang belum pernah berbisnis, ingin berbisnis, itu selalu mengeluhkan yang pertama kali adalah modal. Bagi seorang pengusaha, modal itu nomor 20, nomor 30 gitu. Bukan modal yang pertama kali. Itu yang makanya di dalam pandemi kayak begini, kita nggak usah ragu ya, seorang pengusaha sejati itu saat krisis seperti ini dia mengambil untung. Saat nanti normal dia mengambil untung. Jadi tetap mengambil untung apapun kondisinya. Oh iya, itulah pengusaha. Pengusaha sejati. Beda pengusaha dengan pedagang gitu. Apa bedanya? Nanti kita bahas. Oke. Panjang gitu kan. Masih panjang. Makanya kita ada berseri ya nanti ya. Kita bahas pelan-pelan dari nol. Biar tidak terlalu sulit untuk diikuti gitu. Nah, jadi ini kita perlu mengetahui yang paling mendasar. Yang ingin saya pesankan sebelum kita mulai adalah niat kita bukan untuk menikmati acara ini, ya, tetapi setelah kita melihat acara ini, sejauh mana kita mengamalkannya. Itu yang paling penting. Ya, beda saya dengan teman-teman saya, ya, yang sampai hari ini seumur saya, itu teman-teman ikut pelatihan itu menikmati, senyum, wah luar biasa ya isinya, pembicaranya. Tapi setelah itu dia tidak praktek apa-apa sampai di rumah, dia lupa lagi aja. Nah, kalau saya catat apa yang paling penting-penting, ya, yang saya dapatkan waktu itu dari guru-guru saya. 1, 2, 3, sampai kalimatnya, katanya, semuanya saya hafal. Nah, kemudian saya praktekkan sedikit demi sedikit, dan mulai tumbuh pelan tapi pasti naik, tek, sampai kemudian menjadi besar lah ya. Itu yang saya alami. Jadi saya pikir ilmu itu yang paling penting dipraktekkan. Nah, itu yang ingin saya pesankan nanti kalau kita ikut dalam program ini. Gitu. Dan ini ada hal yang menarik juga nih Abu, bahwa waktu itu kali pernah mendapatkan juga satu masukan bahwa ternyata yang mahal itu bukan ide, melainkan aksi. Jadi orang yang banyak berpikiran bahwa wah ide itu mahal, sebetulnya ide itu tidak terlalu mahal. Yang mahal itu adalah actionnya. Seperti yang tadi Abu bilang bahwa apa yang diberikan oleh para motivator ya kan, itu ide-ide yang sangat brilian. Tapi yang mahal itu adalah aksinya. Ya kan? Apakah kita bisa mempekerjakan itu atau mungkin kita bisa melakukan itu? Nah, itu yang mungkin yang mahalnya. Iya, makanya just do it. Lakuin aja. Kita punya gagasan apa, jangan takut gagal, lakuin aja. Karena bisnis ini begini, nggak ada sekolahnya, nggak ada kampusnya. Jadi bisnis itu adalah akumulasi dari praktek,
ya gagal, praktek gagal, praktek gagal, praktek gagal, praktek gagal, kemudian sukses. Nah, sukses ini ya keuntungannya bisa membayar 100 kegagalan berikutnya. Gitu. Jadi gagal lagi, gagal lagi, gagal. Jadi kita ini kalau dalam bisnis itu adalah dunianya gagal, 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 gagal. Ya, dikerjain orang, ditipu, sukses. Gitu. Suksesnya itu kita tumpuk cukup untuk membayar 100 kegagalan, gagal lagi, 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 sukses. Tambah besar lagi, bisa membayar 200 kegagalan. Gitu. Nah, jadi makanya ada pepatah. Bisnis pengusaha itu, menjadi pengusaha itu adalah proses mental emosional. Ya. Bukan proses fisik, gitu. Mindset kita ya, proses mental emosional, ya. Jadi, aslinya seorang pengusaha itu tidak perlu kerja keras. Dia bisa sukses. Bagaimana itu? Yang penting proses mental emosional. Apalagi kalau dia kerja keras. Oke. Nggak kerja keras Nggak aja. kerja keras juga, ya. Bisa sukses, Ya. apalagi kerja keras. Saya ini jadi pengusaha sudah takdir Allah aja ya. Jadi awalnya ayah saya adalah seorang pejabat di BUMN. Paman saya punya jabatan di BUMN. Jadi waktu umur 20-an, saya disuruh masuk ke BUMN. Tapi saya ini sakitan dari kecil. Sekarang sudah sehat, alhamdulillah. Tapi dulu itu rata-rata 4 hari dalam sebulan saya sakit. Kesimpulan saya waktu saya punya istri, punya anak, saya tidak boleh bekerja. Gitu. Akhirnya saya menolak penawaran dari paman, dari mana-mana. Karena ayah saya itu meninggal, saya satu SMA. Jadi marah semua keluarga tuh karena saya nggak mau. Padahal saya sudah punya anak. Nah, saya berpikir saya kalau kerja harus tidak masuk 4 hari, kira-kira gimana prestasi saya? Nggak akan. Masuk kotak lah saya kalau jadi karyawan. Akhirnya saya berdagang. Gitu. Nah, ketika saya berdagang, saya sakitan. Gimana mikirnya? Wah, umur saya kayaknya nggak panjang nih. Berarti saya harus bisa berbisnis ini yang dijalankan sendiri. Mesinnya itu jalan sendiri tanpa harus terlibat saya. Jadi kalau saya meninggal, itu semua bisnis jalan. Itu saya cari ilmunya, cari bukunya, cari gurunya. Sampai ketemu, akhirnya umur 37 tahun, saya waktu itu sudah bilang kepada istri, nanti kalau saya meninggal, kamu nggak usah mengubah gaya hidup kamu. Kenapa? Karena mesin uang sudah jalan. Itu contoh. Nah, makanya tadi Galih nanya, apa bedanya pedagang dan pengusaha? Ya. Pedagang itu gini aja, tinggalin usahanya 1 tahun, balik lagi tutup, itu pedagang. Kalau pengusaha, tinggalin setahun, balik lagi tambah gede, itu pengusaha. Benar. Itu bedanya. Itu bedanya ya. Iya, itu bedanya. Nah, jadi luar biasa ya. Itulah makanya kita tidak perlu mengeluh tidak ada modal. Saya tidak ada modal. Saya anak yatim. Kita tidak perlu mengeluh. Ya, tapi saya sakitan. Saya adalah lebih parah. Pernah sampai 40 mau step, saya kan umur itu. Tapi saya berbisnis gitu. Kalau dikatakan, oh saya nggak sarjana. Saya jebolan dari universitas, bukan lulusan. Pernah kuliah tapi jebol gitu. Saya bisa gitu kan. Iya. Kelas 3. Iya. Karena kenapa bisnis itu saya bilang tidak ada kampusnya. Bisnis itu adalah proses di jalanan. Kayak kita bersekolah ke kursus berenang. Ya. Coba belajar berenang di kelas 10 tahun. Kata gurunya, rentangan, tangan ke depan, tarik ke belakang, kaki goyang-goyang. 10 tahun, masukin ke kolam, ngerelep. Ya? Tenggelam, kelelep gitu kan. Secara teori ya. Iya. Karena apa? Belajar berenang itu ya cukup sekali diterangkan oleh guru di kelas. Begini-begini, yuk sekarang kita ke kolam. Ya. Batuk dulu, masuk minum air dulu kan. Tenggelam dulu, apa segala. Akhirnya bisa. Gitu. Itu perumpamaan kita berbisnis, begitu. Atau ginilah, ya nanti kalau lama-lama sudah mahir, kayak kita nyopir mobil. Kali pertama kali nyopir mobil gimana? Ya, nah di joknya dikedepankan, ininya belakangnya diganjel pakai bantal, ya kan? Ngeliat begini, ya bannya takut nginjak kotoran apa sapi kali ya nabrak apa segala. Tapi lama-lama kalau sudah ahli masukin mobil ke garasi udah nggak pakai mata, pakai pikiran aja masuk nih. Iya. Jadi kalau sudah ahli ya orang itu tahu ini bakal jadi duit, ini enggak
Gitu. Ini luar biasa nih obrolan. Baru di awal ya kita ngobrol-ngobrol Sobat Inspira. Pastinya akan lebih menarik lagi karena juga ini banyak sekali seperti tadi Abu bilang banyak kegagalan-kegagalan yang dirasakan oleh para pengusaha dan bagaimana untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, kita akan balik lagi ngobrol bareng sama Abu Syauqi tetap di Inspiring Ngobrol Inspirasi.